Ratusan tentara Amerika mati mengenaskan di Irak dan Suriah. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan data terbaru terkait jumlah korban yang jatuh di wilayah Irak dan Suriah. Ratusan tentara Amerika dipastikan tewas, sementara ratusan lainnya mengalami trauma hebat. Lewat juru bicara Mayor Peter Nguyen, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menguak jumlah prajuritnya yang tewas selama misi di kedua negara Timur Tengah tersebut. Menurut Nguyen, 186 tentara Amerika tewas, sementara sekitar 130 orang lainnya mengalami cedera otak traumatis. Jumlah tersebut terhitung sejak 18 Oktober 2023, pasca agresi militer Israel dilancarkan ke jalur Gaza, Palestina. Dari 186 korban tersebut, lebih dari 130 orang saat ini dinilai mengalami cedera otak traumatis, ucap Nguyen dilansir dari FIFA Militer dari media Turki Yeni Şafak. Seperti yang diketahui, jumlah basis militer Amerika Serikat menjadi sasaran serangan milisi yang beroperasi di Irak dan juga Suriah. Pemerintah dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat meyakini jika ada peran Iran di balik serangan-serangan tersebut. Gempuran milisi yang menyasar basis militer Amerika Serikat semakin meningkat dalam 4 bulan terakhir, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan milisi Hamas dan derita rakyat Palestina. Serangan milisi bertujuan untuk memaksa Amerika menghentikan dukungan terhadap rezim Zionis pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sudah membantai lebih dari 28.000 warga sipil di Gaza dan tepi barat. Salah satu milisi gencar menggempur pasukan Amerika adalah Houthi yang berbasis di Yaman. Pasukan pemberontak pimpinan Abdul Malik al-Houthi yang sampai saat ini berhasil memblokade Laut Merah dan sekitarnya sempat menembaki kapal perusak peluru kendali USS Carney. Kemudian, sebuah pangkalan rahasia militer Amerika Serikat di perbatasan Suriah Yordania yang dikenal dengan julukan Menara 22 juga menjadi sasaran drone misterius. Sejumlah serangan juga terjadi di pangkalan Amerika di Suriah dan Irak, yakni di Garnison Al-Taf, pangkalan di kota Al-Shadadi di Kebunuran Al-Hasaka dan provinsi Deir ez-Zor, Suriah, serta pangkalan di kota Al-Makiyah dekat perbatasan Irak. Konflik hebat di beberapa negara. Apakah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Konflik hebat di beberapa belah dunia saat ini mengalami peningkatan eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga. Para ahli strategi global dan lembaga think tank berupaya keras untuk meningkatkan kewaspadaan. Mungkin ini Perang Dunia Ketiga dan mungkin merupakan krisis keuangan besar yang disengaja dan terus-menerus. Bencana-bencana besar seringkali tampak kita terpikirkan sampai benar-benar terjadi, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates. Robert Gates memperingatkan seiring dengan memburuknya lingkungan strategis, inilah saatnya untuk menyadari betapa besarnya konflik global yang lebih besar. Jika Perang Dunia Ketiga melanda banyak wilayah di Rusia, Washington dan sekutunya mungkin tidak akan menang, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Gates mengatakan kita sedang bergerak dari dunia pasca perang ke sebelum perang. Pekan lalu Menteri Pertahanan Jens Spahn memperingatkan dunia bisa dilanda perang yang melibatkan Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Inggris mengatakan warga negara Inggris harus dilatih dan diperlengkapi untuk berperang dalam potensi perang Rusia dan menggambarkan mereka yang hidup saat ini sebagai generasi sebelum perang. Sementara itu, Jenderal Sir Richard Sheriff menambahkan bahwa perang di Ukraina adalah titik tekanan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti para pendahulu kita yang tersandung perang yang mengerikan. Perang terjadi dunia atau seperti Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, katanya. Situasi di Timur Tengah, pasukan Inggris dan Amerika melancarkan serangan udara ke Yaman sebagai respon terhadap respon Houthi. Serangan Gates satu-satunya menunjukkan ledakan konflik yang tiba-tiba baik militer, ekonomi, atau diplomatik di seluruh dunia. Seperti Rusia mewujudkan dunia dengan invasi ke Ukraina dan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Dan respon brutal Israel mengakhiri apa yang tampaknya merupakan langkah lambat menuju perdamaian. Serangan Iran di Timur Tengah dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang sangat efektif, namun murah dan sederhana. Korea Utara tiba-tiba mengakhiri perundingan perdamaian dengan Korea Selatan sambil meningkatkan uji coba rudal barunya. Beberapa di antaranya dapat membawa holodak nuklir ke Amerika. Sementara Tiongkok terus memaksa dan mengancam India, Jepang, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam hanya satu tingkat di bawah konflik terbuka. Jadi apakah
sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Jawabannya belum pasti, kata Profesor. Di satu sisi, besarnya biaya perang dan risiko kehancuran yang tampak tak terhindarkan bagi kedua belah pihak tampaknya semakin tinggi. Sisi lain, negara-negara seperti Korea Utara dan Iran tidak dapat dipercaya untuk bertindak rasional. Ahli militer Justin Crum mengatakan peluang terjadinya Perang Dunia Ketiga mulai terbuka. Pernyataan dari pakar intelijen dan CEO perusahaan analisis risiko global, Steve Blin, didasari oleh berbagai krisis internasional termasuk konflik Ukraina, Timur Tengah, serta berbagai wilayah di Afrika. Menurut saya, hal ini tidak dapat dihindari dan risikonya semakin meningkat. Ia menyoroti bahwa kecuali terjadi perubahan drastis di planet ini, risiko tersebut akan terus meningkat. Landscape global telah menyaksikan peningkatan konflik yang mematikan. Data dari Peace Research Institute Oslo mencatat rekor jumlah kematian terkait pertempuran dan konflik negara pada tahun 2022.